Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang profesi seseorang ataupun juga usaha seseorang dalam rangka mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya memang sangat bervariasi. Dilihat dari situasi dan kondisi, keadaan kita, lingkungan kita, modal kita, pangsa pasar kita, dan lain sebagainya. Itu semuanya tentu saja menjadi kebarokahan dalam hidup kita ini, bahkan menjadi sumber pahala baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Tetapi mesti diperhatikan oleh kita selaku seorang muslim agar selamat di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Berbicara tentang profesi ataupun usaha kita mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita begitu sangat bervariasi. Sebagaimana Ibu ya sampaikan di awal. Namun yang harus kita perhatikan kehalalannya dilihat daripada ajaran Islam. Untuk apa kita ini mencari nafkah dengan cara yang haram? Karena nanti akan menghasilkan uang yang haram. Yang haram dimakan oleh kita, istri dan anak-anak kita. Neraka jahanam sudah menunggu kalau memang kita mencari nafkah dengan cara yang haram. Pada kesempatan ini, dari semua variasi, begitu coraknya, banyak corak usaha manusia, Buya akan memberikan atau membahas berkenaan dengan usaha pemancingan atau seseorang yang menyediakan tempat pemancingan. Dalam hal ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan haram usaha pemancingan itu. Ada juga yang mengatakan halal. Maka pada kesempatan ini Buya akan mendudukan perkara ini sesuai dengan tempatnya. Tentu Buya tidak bisa memihak ke sana ke sini, tetapi yang jelas Buya memihak kepada kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, begitu sabda baginda Rasul. Katakan yang hak, meskipun itu adalah pahit dirasakan oleh kita ataupun juga masyarakat. Tidak ada apa-apa. Tidak mengapa.
Karena Allah akan menolong kita bagi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Berbicara tentang usaha pemancingan, kita mesti tabayun dulu, mencari tahu dulu duduk perkaranya, sehingga kita bisa menentukan atau menyimpulkan haram atau halalnya usaha pemancingan ini. Usaha pemancingan ini, Buya sampaikan ya, bisa halal dan bisa haram. Tergantung kita mengelolanya, bagaimana cara mengelola usaha pemancingan itu. Baik, di awal Buya akan membahas tentang bagaimana usaha pemancingan yang halal. Usaha pemancingan yang halal tentu diawali dengan niat ikhlas sejak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kalian diperintah kecuali beribadah kepada Allah, hanya Allah semata dengan ikhlas, ikhlas. Niatkan ibadah ikhlas sebagai bentuk kewajiban kita selaku kepala keluarga mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Jadi artinya kalau kita sudah meniatkan ibadah ikhlas, tentu caranya pun nanti harus sesuai dengan cara Allah, yaitu ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentunya. Baik, yang berikutnya Buya menyarankan untuk tempat pemancingan, ya, tidak sekedar tempat pemancingan, tetapi ada juga rumah makannya. Ya, ada bakar ikan atau ikan bakar atau ikan goreng. Mesti ada itu. Karena kita menjadikan tempat pemancingan ini sebagai juga tempat wisata, di mana nanti pada saat sudah memancing di kilo, kemudian digoreng. Ada yang juga mungkin dibawa pulang, itu terserah. Tapi begitu sangat menyenangkan, begitu sangat istilahnya itu menantang, dan kita sangat berbahagia kalau kita memancing dengan kita sendiri, oleh kita sendiri, dapat kita sendiri, di kilo sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemilik pemancingan. Kemudian kita makan bersama istri dan anak-anak kita. Wah, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Kita katakan kepada istri dan anak-anak kita, ini hasil jerih payah ayah loh. Ya, tepuk tangan loh untuk ayah. Alhamdulillah ayah pintar memancing nih, kamu juga harus pintar ya. Misalnya. Nah, tempat pemancingan yang ada di sana sekaligus juga adanya warung nasi meskipun sederhana, ini akan menjadi daya tarik bagi konsumen yang akan memancing ke sana. Ya, ditambah lagi dengan aksesoris yang lain, ya tempat main anak-anak dan lain sebagainya. Itu yang Buya sarankan. Nah, tempat pemancingan kita itu kalau ingin halalan thayyiban, ya, tentu kita selaku pemilik tempat pemancingan itu, ya, menentukan harga. Berapa harga ikan? Ya tentu saja harga ikan di pasar dengan harga ikan di tempat pemancingan kita ya jelas berbeda dong. Kita juga harus menggaji karyawan yang mengurus kolam kita. Ya. Bagaimana juga kita transportasi ke pasar cari ikan itu sebelumnya, atau memang kita juga menghabiskan berapa banyak pakan untuk ikan yang ada di tempat pemancingan kita. Itu hak kita. Cuma tentu saja jangan terlalu mahal. Pertama, itu tidak disarankan dan tidak baik, termasuk makruh dalam ajaran Islam mematok harga yang sangat mahal. Keduanya tentu antipati bagi konsumen, calon konsumen. Dan jangan sedih kalau
konsumen meninggalkan tempat pemancingan kita. Yang wajar-wajar saja. Dan kita ambil strategi begini. Untuk apa kita mematok harga yang mahal, sementara yang membelinya cuma sedikit? Lebih baik mematok harga yang wajar lah, tetapi begitu banyak orang yang membeli ikan kita. Itu kan strategi berperan dalam cara berdagang kita, gitu. Ya, nah, kita menentukan harga. Harga itu ditulis, dicetak, disimpan di tempat yang memang para konsumen bisa membaca, bahkan di depan pintu masuk. Harga ikan nila sekian, harga ikan emas sekian per kilonya. Ya, harga ikan lele sekian dan sebagainya. Ya. Adapun masuk ke tempat pemancingan kita, bolehlah pakai tiket, boleh juga tidak. Itu tergantung kebijakan manajer kita. Ya, tempat duduk yang nyaman, gitu ya. Aman juga untuk anak-anak lo ikut kepada ayahnya mau ikut memancing, gitu ya. Ditata dengan rapi, ada pemandangan lah, pepohonan yang aman juga, yang sehat pepohonannya, yang tidak banyak benalunya, yang rantingnya juga tidak dikhawatirkan jatuh cabang pohon itu. Pokoknya nyaman dari segi keamanan bagi pemancing dan anak-anaknya. Bagaimana Buya yang halal itu? Ya silakan mereka memancing sedapatnya. Tidak ada rekayasa, tidak ada tipu menipu. Tidak ada malam-malamnya dikasih pakan oleh kita sehingga si ikan itu tidak mau. Itu kekonyolan namanya. Memancing sedapatnya, dia dapat 5 kilo atau 5 kilo lebih atau 5 kilo kurang atau berapa di kilo sesuai dengan harga yang dipatok. Sudah itu sesudah di kilo kita tawarkan kan, Pak, mau makan sini ya, mau bakar ikan bakar atau ikan goreng, cobek atau gimana, ini bumbunya. Itu marketing kita harus dipasang di sana. Ya. Atau mau dibawa pulang, itulah yang halalan toiban. Mereka memancing, silakan dapat berapa, setelah itu di kilo sesuai dengan harga berapa dibayar. Itu halalan toiban. Tidak ada unsur gurur, penipuan, tidak ada unsur spekulasi perjudian. Halalan toiban. Baik. Yang kedua, boleh juga saudara selaku pemilik pemancingan itu mengadakan semacam pengumuman atau advertise, ya iklan lah, bahwa di tempat pemancingan kita itu ada juga sekolah memancing. Kalau dikatakan sekolah memancing terlalu elit, dikatakan latihan memancing. Kemudian juga disampaikan dalam advertise itu, kalau anak Anda bisa memancing dengan mahir, siapa tahu Anda nanti misalkan ada di kapal layar, ada misalkan sedang berlayar, Anda dengan kail yang luar biasa besar, alat pancing yang besar, Anda dapat ikan yang bagus, ikan yang besar misalkan di di tengah laut, gitu ya. Kasih saja motivasi. Dan memang bukan itu saja kita katakan, kalau Anda istilahnya itu pintar mancing kan tidak usah turun kolam, tapi ikan sudah kita dapat. Tidak usah kita kotor-kotoran, ada lumpur dan sebagainya, tapi ikan yang paling besar kita dapat. Nah, itu Buya mengusulkan bahwa tempat memancing secara umum dan tempat pelatihan untuk istilahnya itu memancing dipisahkan. Ya, disiapkan juga di sana para pelatih, misalnya dibayar pakai berapa, misalkan istilahnya itu pakai harga berapa untuk pelatih, atau tidak artinya ditawari mau dengan pelatih atau tidak, atau sendiri, ya. Paling tidak dikasih tata cara memancing yang baik, yang bagus gitu. Dari mulai juga dari pakannya yang tepat sesuai dengan, kalau ikan nila ini pakannya, ingat ikan mas ini Pak, dikasih penjelasan. Nah, adapun pada saat mereka menang, lebih cepat menang begitu, itu Buya mengusulkan ya dilepas lagi ikannya. Karena yang artinya disimpan dulu di wadah, dihitung, wah Anda berapa segini,
disaingkan di fasabiqul khairat dengan teman-temannya atau konsumen yang di sana yang ada, gitu ya. Wah, Anda hebat, dapat sekian belas ikan dilepas lagi. Dan tentu dalam hal ini bisa bayar untuk pelatih, bayar untuk istilahnya itu keterampilan dia dapat tentang itu. Tapi ikannya dilepas lagi. Boleh, halal itu. Karena itu masuknya kepada sekolah memancing, pelatihan memancing, supaya orang yang tadinya tidak bisa memancing jadi pintar memancing, karena begitu. Jadi dilepas lagi ikannya. Halal itu. Kemudian yang ketiga, jadi banyak sih yang halal-halal, ya nggak usah ragu kita kalau memang benar cara mengelolanya. Kemudian yang ketiganya Buya sampaikan juga, kita cari sponsor. Ya sponsornya yang dekat-dekat saja dengan profesi kita. Ya sponsor alat pancing dari perusahaan alat pancing gitu ya. Sponsor dari alat pakan untuk ikan. Sponsor mereka menjadi sponsor. Untuk apa Buya? Menyiapkan hadiah. Untuk siapa Buya? Ya untuk orang-orang yang dalam lomba itu paling banyak misalkan mendapatkan ikan. Dapat hadiah. Ya hadiahnya terserah dari sponsor. Lebih baik ikan lagi. Itu betul-betul pure dari sponsor, bukan dari pendaftaran peserta. Bukan, kalau dari pendaftaran peserta itu judi namanya. Ya, yang disebut dengan jackpot itu haram itu. Jadi kita siapkan sponsor. Ada berapa pesertanya? Dan peserta tidak dipungut biaya. Hanya dipungut masuk tiket boleh lah. Karena untuk tiket masuk itu kan untuk ada anak-anaknya, untuk bisa main dan nanti juga bisa juga makan di sana. Jadi ada tempat hiburannya. Siapkan hadiah untuk sponsor itu, silakan berlomba. Nah, kemudian dapat ikan yang paling banyak kata sponsor, udah itu dari kami hadiah itu pure, boleh. Boleh dalam pengertian dapat ikan berapa dikasihkan kepadanya dari sponsor itu dan dibayar oleh sponsor kepada kita selaku pemilik pemancingan. Atau misalkan lepas lagi ikannya, juara pertama siapa dapat hadiah sekian dari sponsor. Dari peserta tidak mengeluarkan uang sepeser pun, catat itu. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang istilahnya itu dirugikan dalam hal ini. Yang ada diuntungkan karena dapat hadiah dari sponsor. Ya. Hal-hal seperti itu harus kita pikirkan kelola supaya mata pencarian kita ini halalan thayyibah. Nah, lain lagi ya yang selama ini beredar di masyarakat kebiasaan yang buruk. Apa Buya? Ini yang haram nih Buya sampaikan. Masuklah ke tempat itu, tempat pemancingan. Ya. Kemudian bayar berapa ditentukan. Bayar berapa? Silakan. Karena Anda sudah bayar, silakan. Yang dapat banyak bawa ke rumah, yang sedikit ya salah sendiri. Itulah yang disebut dengan gurur, penipuan, rekayasa di dalamnya. Nggak boleh itu, haram itu hukumnya. Kita membayar, kemudian silakan nanti yang paling banyak dapat bawa ke rumah, yang sedikit yang salah sendiri kamu tidak pintar misalkan. Itu gurur, haram itu. Kalau Anda melakukan usaha pemancingan seperti itu neraka jahanam sudah nunggu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sukhrah. Fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Jelas itu. Shadaqallahul adzim. Sekecil apapun dosa kita, disembunyikan di langit ataupun di bumi, ditumpuk-tumpuk dengan batu, ya'ti bihallah, akan didatangkan oleh Allah, diperlihatkan kepada Anda nanti di akhirat. Nih kelakuan Anda yang sudah berbuat mencari nafkah dengan cara yang haram. Dan kalau ada barang haram, makanan haram masuk ke kita dan istri anak-anak kita, jangan diharap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di zaman baginda Rasul yang berdoanya sampai ngangkat-ngangkat, nangis-nangis. Apa sabda baginda Rasul kepada para sahabat? Wahai para sahabat, tidak akan pernah dia diijabah doanya. Kaget para sahabat. Kenapa? Dia sudah aku kasih tahu, jangan melakukan hal-hal yang haram.
tapi dia terus melakukan. Ini hal yang penting dia sampaikan, karena memang makan yang haram itu akan menghalangi ijabah doa. Ya kalau cara seperti itu kan yang punya tempat pemancingan malam harinya bagaimana memberikan pakan yang cukup banyak kepada ikan-ikannya, atau kasih obat sehingga si ikannya itu pada saat siang harinya dipancing tidak bisa, tidak mau dia dengan pakan apapun, tidak mau, tidak nyangut istilahnya. Apa yang terjadi? Ya para pemancing curiga, wah ini yang punya pancingan nih sudah nipu nih, ya sudah nipu nih, gurur, ya istilah itu tidak jujur lah, ya curang dia. Apa yang terjadi? Maka si pemancing itu sudah menyiapkan jaring, dijaring saja akhirnya ikan itu. Nah, akan terjadi sesuatu yang memang tipu menipu seperti itu, pencurian yang terjadi. Haram itu, nggak boleh, tinggalkan. Yang kedua yang saya sampaikan, yang suka dilakukan oleh masyarakat, keharaman ini, apa itu? Jadi mereka bayar mendaftar gitu ya. Kemudian nanti yang paling banyak mendapatkan ikannya itu dikasih hadiah. Itu juga haram. Itu sama dengan judi. Ada yang dirugikan. Bayar pendaftaran itu sebagai bayar itu memasang. Ya. Kemudian nanti yang juara itu dikasih jackpot tanpa ada sponsor. Betul-betul uang itu dari pendaftaran. Jelas itu haram. Tinggalkan itu. Jangan dilakukan. Kalau Anda selama ini tidak tahu, tidak apa-apa, yang sudah-sudah. Tapi mulai sekarang ke depan, tinggalkan itu. Masih banyak cara-cara yang lain, ya, yang halalan thayyiban, yang menjadikan tempat pemancingan kita ini barokah, begitu. Ya, awas, hati-hati, jangan tergoda dengan langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ya, hati-hati itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu Al-Baqarah 195. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kehancuran, jurang kerusakan, jurang kecelakaan. Dengan semena-mena ikut orang lain tanpa ilmu. Dan kita sudah tahu itu adalah istilahnya itu keharaman, tapi kita lakukan demi mendapatkan uang, padahal kita di dunia cuma sebentar. Ya, hanya mampir saja kita di dunia. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Wah, sinu, berbuat baiklah. Cari cara-cara yang baik. Yang tadi Buya sampaikan itu. Kelola dengan baik. Banyak ide kita menjadikan kita ini tempat pemancingan kita ini lebih barokah lagi. Ya, sampaikan advertising. Saudara-saudara ini para pemancing, ya, silakan datang ke tempat pemancingan kami. Ya. Dan dengan Anda bisa memancing itu dan sebagainya. Dan memang yang namanya untuk memancing itu pertama mengajarkan kepada kita kesabaran. Mengapa Buya mengajarkan kesabaran? Ya, yang namanya kita memancing kan kalau tidak sabar gak akan dapat ikan. Tunggu dulu sampai berdoa, tentunya dapat ikan yang besar. Ya, diuji juga bagaimana kesabaran di sana. Ya, ada kebaikannya. Kemudian juga bagaimana meracik pakan yang bisa pakan itu disenangi, disukai oleh ikan, tidak asal-asalan. Itu juga suatu ilmu sebetulnya. Ya. Ya. Belum lagi pada saat kita sedang menunggu memancing itu, bisa saja ide-ide kita itu keluar misalkan. Dan juga tentu saja dalam bentuk rileks, istirahatlah dari kepenatan pekerjaan yang sudah begitu sangat mumet kita hadapi. Banyak juga sebetulnya manfaatnya. Itu kita sampaikan,
supaya Anda bisa relax di tempat kami, ya, supaya juga kita menguji kesabaran dan banyak lagi. Ya, tentu juga variasi ikan juga perlu kita cari ikan yang lebih enak lah, misalkan dari nila. Lebih enak misalkan dari ikan mas. Kita cari, tetapi ya gizinya juga proteinnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Ya, perlu itu dilakukan. Ya, jadi apalagi kita selaku kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Shadaqallahul azim. Kita selaku seorang ayah, seorang kepala keluarga, tentu punya kewajiban memberikan pangan, ya, sandang dan papan kepada istri dan anak-anak kita. Ya, tentu dalam ini usaha kita juga mesti maju dengan cara yang baik dilakukan. Melaksanakan kewajiban kita selaku kepala keluarga. Cuma hati-hati, jangan sampai melakukan perjudian, melakukan keburukan, guru dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ya, ayat ke 90 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun." Jadi memang dari ayat itu disampaikan orang yang beriman bahwa perjudian itu adalah rijsun, najis. Min amali syaiton, itu bagian daripada perbuatan syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibuhu," maka jauhilah oleh kalian. Jauhi, la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi dengan adanya kita menjauhi perjudian, unsur guru dan lain sebagainya, justru itu mendekatkan kepada kita tuflihun, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun, maka jauhilah olehmu perbuatan itu. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung gitu. Ini sudah janji Allah. Kalau kita ingin beruntung, jauhi yang seperti itu. Ya tentu kan rekan-rekan bisnis kita kadang-kadang juga bikin godaan-godaan seperti itu. Wah, zaman sekarang kalau melihat itu nggak akan pernah maju kita ini. Jangan didengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh. Jadi setan itu berbentuk jin dan manusia. Kalau teman kita, ya istilahnya itu membujuk rayu kita supaya kita melakukan, ialah seperti orang lain umumnya, pemancingan itu tidak memperhatikan halal dan haram. Memang manusia ya di hadapan, tetapi hakikatnya itu setan. Karena setan itu berbentuk jin dan manusia. Hati-hati. Membisik-bisikkan, menipu kepada kita. Ya. Para pemilik rumah ataupun kolam pemancingan, atau saudara-saudara yang ingin mencoba usaha pemancingan, Buya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan betul-betul disiplin, betul-betul teliti, memilah mana yang haram dan mana yang halal, mana yang halal dan mana yang haram, maka orang itu akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka dari Allah. Dan sebelumnya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Yakinlah kepada Allah. Yakin kepada Allah. Karena kalau kita istilahnya itu menjalankan suatu usaha, tetapi hati kita bertolak belakang, ya, jangan heran saudara kalau memang oleh dokter dikatakan positif Anda itu punya penyakit hepatitis. Hepatitis itu. Orang sering takut, tahu hukum Allah, tetapi tidak dilaksanakan demi mendapatkan keuntungan. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya, sudah harus dimulai kita merintis hal-hal yang halal dan thayyiban, supaya orang-orang lain, teman-teman kita yang selama ini menghalalkan berbagai cara
mereka tobat nasuha untuk kembali kepada jalan Allah, melaksanakan itu. Insya Allah Allah kasih barokah. Rizki yang barokah itu sedikit cukup, banyak nyisa. Sebaliknya rizki yang tidak barokah, sedikit banyak tidak cukup, apalagi sedikit. Itulah yang beliau sampaikan. Silakan ya kalau yang mau, karena memang juga besar pahalanya usaha itu kalau kita mengolah dengan baik. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tentu saja Buya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.